Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Sebelumnya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Sriwijaya dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dinama Satari Wandari. Di sebelah saya, Rinda Agustina dan saya yang sebenarnya. baiklah, karena kami sudah memperkenalkan diri, kami juga ingin tahu. Dipersilakan untuk Kepada Saudari Elika untuk memperkenalkan diri. Baiklah, izin memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan nama saya Tri Elika, bisa dipanggil Elika. Asal sekolah saya di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Saya berada di kelas 12, tepatnya kelas 12-2. Umur saya 17 tahun dan alamat itu di Tugu Agung, Kecamatan Linting, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Kami izin untuk mewawancarai Elika mengenai literasi yang ada di sekolah. Boleh? Boleh. Apa tuh? Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Aku ya? Sabar ya. Nggak usah kayak gini, Indri. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana kebiasaan membaca Erika? Terus berapa menit sih kira-kira dalam sehari untuk membaca? Kan sekarang Elisa kan tepatnya di masih sekolah ya di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung. Nah, SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung itu ada yang namanya penerapan literasi. Penerapan literasinya itu dilakukan setiap 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Jadi seluruh siswa dan siswi, tepatnya Elisa itu setiap pagi 15 menit sebelum mulai pembelajaran itu pastinya melakukan literasi, baik literasi dari buku pelajaran, novel, atau buku-buku yang lainnya. Terus juga literasi itu kan nggak hanya di buku ya, nggak hanya untuk pakai nggak harus buku, tapi juga bisa lewat dari apa yang kita lihat. Kita lagi nge-scroll IG atau nge-scroll TikTok itu kan pasti nemuin berita atau informasi-informasi. Jadi nggak nentu sih, tapi lebih tepatnya 15 menit. Oke, lanjut pertanyaan yang kedua ya. Menurut Erika, setiap sekolah harus membudayakan sekolah yang kaya akan literasi membaca. Sekolah, gimana tadi pertanyaannya? Sekarang ya. Menurut Erika, mengapa setiap sekolah harus membudayakan sekolahan yang kaya akan literasi membaca? Literasi pastinya penting ya buat kita sendiri, buat kehidupan kedepannya. Literasi itu kan buat membangun kesadaran siswa akan pentingnya membaca untuk mendukung pembelajaran, mendukung juga pengetahuan, serta mendukung untuk siswa itu sendiri ke depannya. Jadi menurut Elisa sendiri, literasi itu sangat penting, apalagi di kalangan pelajar kayak Elisa sama teman-teman Elisa lainnya. Oke, baiklah kita lanjut di pertanyaan yang ketiga ya. Apa saja sih yang dapat Elika lakukan untuk menciptakan dan meningkatkan kegiatan literasi yang efektif? Nah, biasanya kan banyak itu teman-teman Elika yang kayak
nggak mau baca buku, baca novel. Itu gimana menurut Elika? Menurut Elika sendiri, sebenarnya literasi itu sama kayak yang awal tadi, nggak perlu pakai, eh, bukan nggak perlu sih, lebih ke bukan, literasi itu bisa dilakuin nggak hanya pakai novel, pakai buku, tapi dengan gadget yang kita pegang sendiri pun literasi itu tuh bisa kita terapkan. Misal kayak kita lagi scroll TikTok, itu pasti bakalan ada kan, nggak pasti nggak semuanya tuh tentang konten-konten, pasti ada konten-konten edukasi yang motivasi juga. Di sana juga banyak informasi-informasi yang bisa kita lihat di sana. Jadi penerapan literasi itu bisa dilakuin kalau kalau memang orangnya mungkin ingin tahu lebih dalam lagi tentang hal ini, pasti mereka kan bakal nyari lagi nih, nyari lebih luas lagi apa yang mereka baca tadi. Jadi literasi itu sebenarnya nggak harus lewat buku, nggak harus lewat novel, tapi juga bisa dilakuin di mana aja, kapan aja, lewat gadget. Oke, oke. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ke jawaban keempat ya. Eh, Menurut Erika, kenapa kemampuan literasi dianggap penting dan harus dimiliki oleh setiap orang? Khususnya gitu. Terutama pelajar. Ya, terutama pelajar, mahasiswa, Pelajar ya. mahasiswi. Kalau buat Andika sendiri sih, pasti kita tuh butuh literasi. Karena mau gimana pun juga pasti tetap harus membaca, tetap harus melihat, memahami, terus menganalisis juga apa yang kita temui. Jadi menurut Elika, gimana tadi pertanyaannya? Kenapa sangat penting literasi harus dimiliki oleh seseorang, terutama pelajar? Oke, uh, menurut Elika sendiri, kalau buat pelajar kayak Elika nih, literasi itu kan buat kita ke depannya juga, buat seterusnya. Terus apalagi kayak kita sekarang ini kan, Elika sekarang ini kan mau lanjut kuliah nih pastinya. Nah, jadi informasi-informasi mengenai perkuliahan, terus cara-cara masuknya itu dibutuhin banget sama pelajar. Nah, jadi mau gimana pun literasi itu sangat berpengaruh buat pelajar-pelajar. Oke, kalau gitu. Jadi nggak Selanjutnya, pertanyaannya nih, Kak. Kita kasih banyak lagi ya. kegiatan apa sih yang memungkinkan Elika lakukan di sekolah untuk memperkuat literasi para siswa, guru, dan warga sekolah lainnya? Kayak gimana cara Elika itu ngajak mereka untuk berliterasi? Kalau Elika pribadi sih, di sekolah Elika itu di SMP Tegawan tadi itu uh, punya kegiatan yang namanya karya tulis ilmiah, tulis. Jadi tanpa disuruh pun, tanpa diajak pun, pasti seluruh siswa, guru, warga di sekolah itu sudah makan literasi, karena memang karya tulis ilmiah itu sangat banyak sekali menggunakan literasi, mulai dari menulis, membaca, menganalisis, bahkan mencari informasi mengenai karya tulis ilmiah yang mereka buat. Terus selain itu juga dari program sekolah yang membaca literasi 15 menit sebelum pelajaran dimulai, itu juga termasuk tanpa diminta pun mereka udah ngelakuin literasi tersebut. Jadi kan, kalian kan udah setiap pagi tuh ngelakuin literasi kan. Di sekian banyak mahasiswa itu kan
pasti adalah nih siswa dan siswi yang sering nakal untuk nggak ngelakukan literasi. Tanggapan Edika gimana sih cara ngatasin teman-teman atau ngasih tahu teman-teman yang nggak mau ngelakuin literasi itu sebelum belajar? Iya tuh, biasanya kan ada yang ke kantin, tidur, sambil nungguin gurunya masuk. Gimana itu, Elika? Sebenarnya kalau dari kita sendiri itu kan kesadaran diri masing-masing ya. Nah, kalau buat Elika dan nggak harus 15 menit di awal pelajaran, mereka itu kan pasti juga bakal pasti di satu hari itu nggak bakal mereka nggak baca sesuatu, nggak bakal mereka nggak melihat sesuatu. Jadi pastinya tanpa melakukan literasi 15 menit di awal itu mereka juga udah melakukan literasi mungkin di gadget mereka, mungkin di buku pelajaran mereka. Jadi setiap hari itu mereka pasti menerapkan literasi. Tapi kalau untuk ngatasin itu mungkin dari Elika sendiri kan ada wali kelas ya yang ngatasin itu. Kalau buat Elika sendiri mau ngajak mereka kan susah, nanti malah dibilangin apa sih gitu, kayak ngapain sih, urusin aja punya kamu sendiri kan, yang pasti kayak gitu. Jadi menurut Elika tanpa harus 15 menit di awal pembelajaran mereka udah melakukan literasi setiap hari. Indah. Oke. Alika, terima kasih telah meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dari kami. Kami juga sangat berterima kasih sekali. Semoga belajarnya makin rajin, lancar, sampai bisa masuk ke universitas yang diinginkan dan jurusan dan fakultas yang diinginkan. Semangat. Terima kasih ya. Kita foto dulu. Sebelum itu kita abadikan momen dulu ya. Ayo foto. Gimana? Screenshot dari sini. Mana? L atau gimana literasi? Oke, Elia. 1, 2, 3. Lagi lanjut. Seman gaul dong. Seman gaul. Kayak mana gaul? Gimana gaul? Kayak mana gini ya. 1, 2, 3. Oke.